Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sahabat BEM dimanapun berada. Kali ini kita akan coba lanjutkan materi berikutnya ya terkait dengan akuntansi. Nah, kali ini kita akan coba membahas contoh transaksi-transaksi yang dapat yang dapat mengakibatkan uang kas perusahaan kita atau usaha kita itu berkurang, dan atau dengan kata lain pencatatan transaksi ketika kas kita berada di posisi kredit. Nah, apa-apa saja sih contoh-contoh transaksinya? Ini kita bisa lihat ya. Untuk yang pertama nih, untuk pertama saya kasih contoh terkait dengan transaksi pembayaran utang. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Misalnya pada tanggal 1 Juli 2025, BMA itu melakukan membayar utang usaha sebesar 5 juta. Nah, ketika kita membayar utang usaha, itu merupakan salah satu transaksi yang akan mengakibatkan uang kas usaha kita itu berkurang. Nah, ketika uang kas usaha kita itu berkurang, maka posisinya pasti akan kita letakkan di kredit. Ya, contohnya seperti ini. Ini kejujuran umumnya ya, kita buat tanggalnya dulu 1 Juli 2025, kemudian ketika kita bayar utang, artinya utang kita itu akan berkurang. Nah, ketika utang itu berkurang, maka posisinya berada di posisi ada di debit ya. Kita buat dia di debit utang usaha sebesar 5 juta. Kenapa utang usaha itu berada di debit gitu ya? Karena dia berkurang. Nah, saldo normalnya utang itu adalah di kredit kalau bertambah. Tapi ketika dia berkurang karena adanya pembayaran, maka dia kita letakkan di debit. Terus apa yang posisi di kredit? Posisi di kredit itu adalah kas. Karena kita sudah bayar utang, artinya itu kita sudah mengeluarkan uang kas. Ya, dari usaha kita keluarkan uang kas, kemudian maka artinya uang kas kita berkurang. Dan kita akan meletakkan posisinya di kredit. Saldo normalnya kas itu ketika bertambah, dia akan berada di posisi debit. Tapi ketika kita mengeluarkan uang kas atau dia mengalami pengurangan, maka kita harus letakkan dia di kredit. Nah, ini dia pencatatannya masing-masing sebesar 5 juta. Jadi, salah satu contoh yang mengakibatkan uang kas usaha kita itu berkurang adalah ketika kita melakukan pembayaran utang. Utang apapun itu, ketika kita bayar, maka dia akan berada di posisi kasnya itu di kredit, ya. Jadi mau utang gaji, utang usaha, utang kepada pihak ketiga, utang bank, ya. Itu pokoknya semua yang berkaitan dengan utang ketika kita melakukan pembayaran, maka kreditnya itu adalah kas, kemudian debitnya adalah utang. Oke, contoh berikutnya. Contoh yang kedua itu yang dapat mengakibatkan uang kas kita mengalami pengurangan atau berada pada posisi kredit, yaitu ketika kita melakukan pembelian aset tetap secara tunai ya. Ketika kita melakukan pembelian aset tetap, apapun itu bentuknya, apakah itu peralatan, apakah itu kendaraan, apakah itu berupa gedung, apakah dia berupa aset seperti tanah gitu ya. Nah, ketika kita beli dia secara tunai, kita bayar secara tunai ya, itu akan mengakibatkan uang kas usaha kita berkurang dan nanti pencatatannya dia berada di posisi kredit. Contohnya ini. Pada tanggal 1 Juli 2025, BMA melakukan pembelian kendaraan sebesar 150 juta. Nah, kendaraan ini bisa berupa mobil ya, kita anggap mobil. Kemudian kita melakukan pencatatan transaksinya, berarti kita buat tanggal dulu 1 Juli 2025. Kemudian karena kita membeli kendaraan, maka ini kendaraan akan bertambah ya di perusahaan kita. Ada penambahan kendaraan di perusahaan kita. Nah, ketika perusahaan itu menambah kendaraan ya, kita mau mencatat nih kendaraan bertambah, berarti posisinya di mana? Ya, posisinya di debit. Kenapa posisi di debit? Karena kendaraan itu merupakan salah satu kelompok ya akun pada kelompok aktiva. Aktiva itu saldo normalnya dia di debit kalau bertambah. Nah,
inilah salah satu contohnya. Kendaraan bertambah karena kita lakukan pembelian, maka kita posisikannya di debit 100 juta. Kemudian karena ini kendaraan sudah kita beli dan kita mau menggunakan uang cash, ya, uang kas kita belinya, maka ini otomatis nanti uang kas kita akan berkurang, ya. Kita sudah beli kendaraan, kita kasih uangnya kepada si penjual, maka kita nanti akan mendapatkan kendaraannya, tapi uang kas kita akan berkurang. Nah, ketika uang kas kita berkurang, maka kita letakkan posisinya pada pada posisi kredit gitu ya, 100 juta. Ini dia catatannya. Kenapa kasnya di kredit? Karena berkurang. Saldo normal itu kalau dia bertambah itu berada di debit. Tapi ketika uang kas kita itu mengalami pengurangan, maka dia akan berada di posisi kredit. Oke, ini adalah contoh transaksi kedua. Berikutnya kita lihat lagi, apa sih transaksi yang mengakibatkan uang kas kita berkurang dan mengakibatkan kas kita nanti posisinya di kredit? Jawabannya adalah ketika kita melakukan pembayaran beban. Pembayaran beban apapun itu, mau beban gaji, mau itu beban listrik, mau beban air, telepon, mau beban pemeliharaan, beban dan sebagainya. Segala hal yang berkaitan dengan pembayaran beban, maka itu nanti otomatis pembayaran beban ya, itu otomatis nanti kita akan kita akan mengalami pengurangan pada kas, dan nanti kas ini akan berada pada posisi kredit. Nah, kita lihat contohnya. Pada tanggal 1 Juli 2025, BMA itu melakukan pembayaran listrik sebesar 500.000. Nah, kita buat jurnalnya. Jadi ketika kita mau buat jurnal, kita jangan lupa tanggalnya 1 Juli 2025. Kemudian yang mau kita bayar itu kan adalah listrik. Berarti kita buat yaitu akunnya beban listrik. Nah, beban listrik ini kita bayar secara tunai 500.000. Nah, ketika kita bayar listrik kita, ya, kemudian nanti otomatis uang kas kita berkurang. Nah, ketika uang kas berkurang itu, maka kita posisikan dia pada posisi kredit sebesar Rp500.000. Beban itu posisinya saldo normalnya itu berada di debit. Kalau kita mengalami penambahan beban, maka dia akan kita letakkan pada posisi debit. Nah, ini dia catatannya ya. Oke, jadi debitnya beban listrik, kreditnya kas, masing-masing sebesar Rp500.000. Kemudian, contoh yang keempat, yang mengakibatkan uang kas kita berkurang dan nanti posisi pencatatan kasnya berada di kredit, yaitu ketika si pemilik usaha mengambil mengambil uang kas usaha untuk keperluan pribadi atau dengan kata lainnya prive. Nah, bagaimana transaksinya? Transaksinya kita contohkan lagi pada tanggal 1 Juli 2025, pemilik mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi sebesar 5 juta. Jadi kita buat jurnalnya 1 Juli 2025, debitnya prive ya atau prive. Nah, prive ini dia saldo nomornya di debit. Jadi ketika kita melakukan pengambilan, si pemilik ya, bukan karyawan, tapi si pemilik usaha mengambil uang kas dalam bentuk uang tunai dari perusahaan untuk keperluan pribadinya, maka itu dibuat akunnya prive sebesar 5 juta. Karena dia melakukan pengambilan ya uang tunai, maka ini pasti otomatis kas usaha, kas perusahaan itu akan berkurang. Ya, kas milik usaha itu ya, kas yang ada di usaha kita itu akan berkurang. Maka kita akan posisikan dia pada kredit sebesar 5 juta. Oke, ini contoh yang keempat. Contoh kelima, yang mengakibatkan uang kas kita berkurang, kemudian posisinya di kredit, yaitu ketika kita melakukan pembayaran di muka. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini, pada tanggal 1 Juli 2025, kita itu mau sewa kantor. Nah, sewa kantor itu kita bayar untuk 1 tahun di tanggal 1 Juli 2025. Nah, untuk 1 tahun itu ternyata dia katakanlah 5 juta. Nah, jadi 5 juta ini untuk 1 tahun, tapi kita sudah bayar di awal nih pada tanggal 1 Juli. Maka di sini kita akan buat catatannya 1 Juli 2025, kemudian ketika kita membayarnya di muka gitu ya, kita akui sebagai sewa dibayar di muka gitu. Nah, debitnya sewa dibayar di muka, kemudian karena kita sudah bayar nih, kita lunasi untuk 1 tahun,
otomatis uang kas usaha kita itu akan berkurang. Nah, ketika uang kas usaha kita itu berkurang, maka dia kita posisikan pada posisi kredit. Jadi di debitnya itu ada sewa dibayar muka, di kreditnya ada akun kas. Masing-masing kita buat 5 juta rupiah. Oke, itu contoh yang kelima. Contoh yang keenam. Apa yang mengakibatkan uang kas usaha kita berkurang dan nantinya dalam pencatatan posisinya di kredit? Jawabannya adalah ketika terjadi transaksi berkaitan dengan investasi jangka pendek. Maksudnya gimana? Maksudnya itu pada tanggal 1 Juli 2025, misalkan BMA ini melakukan investasi kasnya ke surat berharga, jangka pendek itu 10 juta. Jadi ketika BMA melakukan investasi kas dalam bentuk surat berharga jangka pendek, maka kita akan melakukan pencatatan jurnal umumnya yaitu 1 Juli 2025. Debitnya apa? Debitnya investasi jangka pendek ya. Investasi jangka pendek, kemudian kreditnya apa? Karena kita menginvestasikan itu dalam bentuk uang ya, surat berharga ya, tapi dalam nilai nominalnya 10 juta, otomatis ini kas usaha kita akan berkurang. Nah, ketika kas usaha kita itu berkurang, otomatis dia berada pada posisi kredit. Jadi, nanti kita jangan lupa buat nominalnya masing-masing 10 juta. Oke, ini adalah contoh yang keenam. Kemudian, contoh yang ketujuh, yang mengakibatkan ya uang kas usaha berkurang dan juga nanti pencatatan yang berada pada posisi kredit itu ketika kita melakukan pembayaran dividen. Ya, misalnya nih, pada tanggal 1 Juli 2025, BMA itu melakukan pembayaran dividen tunai sebesar 20 juta. Nah, ketika kita mau catatnya itu seperti apa? Ya, kita catatnya tanggal 1 Juli 2025, debitnya itu dividen, kreditnya itu adalah kas sebesar masing-masing 20 juta. Ya, karena apa? Karena dividen yang diberikan itu dalam bentuk uang kas tunai, ya. Jadi makanya nanti uang kas usaha kita berkurang, kemudian nanti yang mengakibatkan posisinya juga berada di posisi kredit. Oke, adik-adik sahabat BMA dimanapun berada, itulah beberapa contoh ya yang berkaitan dengan transaksi-transaksi di mana nantinya mengakibatkan uang kas usaha kita mengalami pengurangan dan otomatis nanti posisi pencatatan jurnalnya itu berada pada posisi kredit ya. Jadi ada 7 nih contoh transaksinya. Pertama itu saya ulangi lagi, pertama itu ketika kita membayar utang apapun itu akan mengakibatkan uang kas kita berkurang dan dalam pencatatannya nanti dia berada di posisi kredit. Yang kedua, ketika kita memiliki pembelian aset tetap secara tunai, itu otomatis ya kita akan mencatat kas itu pada posisi kredit karena kita mengalami pengurangan uang kas pada saat pembeliannya. Nah, pembelian apa aja? Pokoknya seluruh pembelian aset tetap itu dia akan mengakibatkan uang kas usaha kita berkurang dan dalam pencatatan jurnalnya nanti berada pada posisi kredit. Yang ketiga, itu ketika terjadi transaksi yang mengakibatkan pembayaran beban. Nah, ketika kita melakukan pembayaran beban apapun itu bentuknya, apakah listrik, gaji, dan lain sebagainya, itu otomatis akan mengurangi uang kas usaha kita. Dan ketika kita mau melakukan pencatatan jurnalnya, maka posisinya berada di kredit. Yang keempat, ketika kita melakukan pengambilan privilege, ya itu otomatis akan mengakibatkan uang kas usaha kita berkurang dan kita harus melakukan pencatatan jurnalnya pada posisi kredit. Yang berikutnya yaitu pembayaran di muka. Jadi ketika kita mau bayar misalnya sewa dibayar muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka. Nah, segala hal yang kita bayar di muka itu ketika kita akan mau melakukan pencatatan jurnalnya, maka kasnya akan kita buat di posisi kredit. Karena apa? Karena uang kas kita akan telah berkurang gitu ya. Kemudian contoh yang keenam adalah investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek dalam bentuk apapun itu dia, ketika kita sudah melakukan transaksinya, maka nanti kita akan buat dia kasnya di kredit karena dia akan mengalami pengurangan.
Kemudian yang terakhir yaitu contohnya berkaitan dengan transaksi ketika kita melakukan pembayaran dividen. Nah, ketika kita melakukan pembayaran dividen, otomatis tuh dia akan mengalami pengurangan kasnya, dan karena berkurang, maka kita akan letakkan dia pada posisi kredit. Ya, adik-adik sahabat BMA dimanapun berada, saya rasa ini sudah cukup jelas ya penjelasan materinya terkait dengan contoh-contoh transaksi yang dapat mengakibatkan uang kas kita berkurang dan nanti dalam pencatatan dia berada pada posisi kredit. Nah, jadi nggak perlu bingung lagi nih, gimana ya cara buat jurnalnya ketika uang kas itu berkurang. Nah, saya sudah kasih contoh, ada 7 contoh transaksi yang sudah saya berikan di sini dan saya jelaskan secara satu persatu, dan mudah-mudahan nih dapat bermanfaat buat adik-adik sahabat BMA dimanapun berada ya. Nah, saya rasa cukup sekian dan tetap semangat untuk belajarnya di rumah, tetap semangat juga untuk terus menggali ilmu-ilmu terkait dengan dunia akuntansi dan jaga kesehatannya. Sampai ketemu lagi di pembahasan materi tentang akuntansi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.